Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan semoga diberikan keselamatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kalian berada, masih tetap di channel Herjinata, konten yang membahas tentang cerita misteri, mitos, mistis, dan sejarah. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang pohon angker yang banyak penunggunya. Langsung saja kita menuju dan kita bahas ke videonya. Dan semoga videonya bermanfaat. Salah satu tempat yang sering dipercaya sebagai rumah para makhluk gaib adalah pohon angker. Dari semua barang, tempat atau area yang paling banyak dihuni makhluk gaib, pepohonan memang dinilai sebagai rumah favorit para makhluk astral. Katanya semakin besar, tinggi, dan tua pohon tersebut, semakin banyak penghuni astralnya. Di Indonesia, banyak sekali jenis pohon yang dinilai angker. Saking banyaknya, sudah banyak kisah seram yang berawal dari sebuah pohon. Penasaran? Mari kita bahas satu persatu ke videonya. Jenis-jenis pohon angker. Yang pertama, pohon beringin. Menurut legenda rakyat, pohon beringin merupakan rumah dari genderuwo. Pohon angker satu ini memiliki batang yang diameternya bisa seluas rumah tipe 32. Daun-daunnya yang sering rindang dan tingginya yang selangit membuat pohon ini terlihat lebih menyeramkan, terutama saat matahari sudah terbenam. Dalam beberapa kepercayaan di Indonesia, ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam merawat pohon ini. Ketika ditebang atau dirapikan, ada baiknya jika kita melakukan mediasi apabila kita tidak mau diikuti dan diganggu oleh penunggu pohon tersebut. Dan yang selanjutnya, yang kedua, yaitu pohon kapu. Pohon angker berikutnya adalah pohon kapu atau dikenal juga sebagai randu. Di balik semua manfaat dan kelebihan yang bisa kita dapatkan dari pohon randu, ternyata kamu benar-benar enggak disarankan untuk memelihara pohon ini sampai terlalu besar. Menurut kepercayaan warga, pohon randu adalah rumah dari hantu pocong. Percaya atau tidak, dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Dan yang ketiga, pohon sukun. Siapa di sini yang suka banget makan buah sukun? Entah itu digoreng, ditumis, atau dibuat untuk asinan. Sukun memang buah favorit banyak orang, dan pohonnya pun bisa kita temukan hampir di setiap rumah atau kebun. Namun, masihkah kamu ingin menanam sukun setelah tahu bahwa pohon ini masuk ke dalam pohon angker yang perlu diwaspadai? Katanya, pohon sukun merupakan tempat di mana pocong, jin, dan miska sering nongkrong. Dan yang keempat, pohon ara. Pohon yang juga dipanggil sebagai pohon tin ini tampilannya terlihat seperti beringin. Tinggi dan besarnya dapat mengalahkan ukuran rumah kamu. Ranting-rantingnya tebal dan cocok untuk digunakan sebagai tempayun ayunan. Namun, dedaunan pohon ini lebih lebar dan terlihat seperti bunga. Menurut masyarakat yang sering menjadi korban keisengan penghuninya, penampakan hantu tin mirip dengan pohonnya. Sosoknya besar, hitam, dengan rambut gondrong yang kusut. Dan yang kelima, pohon bambu. Tanaman yang berasal dari negeri Panda ini terkenal angkernya karena keberadaannya sering sekali ditemukan di dekat kuburan. Selain itu, rindangnya pohon ini juga dikatakan sebagai salah satu alasan mengapa makhluk astral senang menempati pohon bambu. Penghuni yang dikatakan menjadi penunggu pohon bambu adalah jin bermata merah dan wanita berjubah putih. Biasanya mereka akan menampakkan diri mereka hanya untuk melawan orang-orang yang iseng bertingkah di daerah kekuasaan mereka. Dan yang selanjutnya, yang keenam, pohon pisang.
Siapa sangka pohon ramping ini bisa ditempati makhluk seram. Ya, untuk kamu yang belum tahu, mitos pohon pisang yang dikatakan sebagai rumah pocong ini kiranya sudah bukan rahasia lagi. Selain pocong, penghuni gaib lainnya yang gemar menempati pohon angker ini adalah kuntilanak dan tuyul. Sampai sekarang, kisah pocong dan kuntilanak yang menampakkan diri mereka di sebelah pohon pisang sudah sering didengar warga. Dan yang ketujuh, pohon sawo Manila. Memiliki nama lain, pohon ciku atau sawo Manila merupakan tempat tinggal hantu genderuwo dan kuntilanak. Menurut kepercayaan orang tua kita, anak-anak yang bermain di bawah pohon ciku pada waktu maghrib akan dibutakan pandangannya sehingga mereka akan tersesat. Selain itu, pohon sawo Manila juga merupakan rumah bagi kerajaan jin. Maka itu, nggak usah deh berkeliaran dekat-dekat pohon ini kalau kamu nggak mau diganggu oleh dua penunggunya. Dan yang kedelapan, pohon saga. Kalau di rumah Anda pohon angker satu ini lebih baik ditebang. Konon katanya, pohon saga merupakan rumah dari banyak makhluk halus, bahkan lebih dari pohon beringin. Pohon ini merupakan tempat favorit para dedemit berkumpul. Dedemit merupakan jenis makhluk halus yang bisa sangat merugikan manusia di sekitarnya karena mampu menyerap energi positif kita. Dan yang terakhir, yang kesembilan, pohon asam Jawa. Satu lagi nih pohon seram yang tidak disarankan ditanam di halaman rumah, yaitu pohon asam Jawa. Menurut kepercayaan orang zaman dulu, pohon Jawa merupakan tempat tinggal hantu pocong dan kuntilanak. Itulah mengapa mereka tidak pernah membiarkan pohonnya tumbuh terlalu lebat atau terlalu lama di rumah. Sama seperti pohon rindang lainnya, pohon asam Jawa juga membutuhkan ritual tertentu sebelum ditebang, terutama untuk pohon yang sudah berdiri selama ratusan tahun. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya Herjinata, wassalam.